warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang berbahagia dan mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bapak Ibu. Semangat satu hari lagi. Amin. Baiklah saya akan menampilkan materi kita dalam rangka lembar kerja tugas IHT, di mana kita akan menjabarkan materi pembelajaran dari pelatihan yang kita jalani ini, Bapak Ibu. Di sini saya sudah membuka PowerPoint. Apakah Bapak Ibu bisa melihatnya jelas? Jelas sekali, Bu. Jelas sekali. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu presentasi saya tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik. Asesmen kalau dikaji secara umum adalah suatu proses memperoleh data atau mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan bagaimana kondisi anak siswa dalam proses belajar dan bagaimana kondisi hasil belajarnya atau pencapaian pembelajarannya. Tujuannya ya supaya kita punya data, informasi yang lengkap dan jelas. Kemudian asesmen pembelajaran merupakan bagian integral, merupakan satu kesatuan dari seluruh proses belajar yang mana mencakup semua kegiatan dalam rentang waktu yang berlangsungnya proses pembelajaran. Adapun tujuan dari asesmen diagnostik secara umum adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa, di mana kita membutuhkan data itu agar kita tahu apa sebenarnya kondisi siswa tersebut. Kemudian asesmen diagnostik sebagai asesmen diagnosis non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif di sini merupakan bagian dari asesmen diagnostik. Adapun tujuan masing-masing asesmen tersebut adalah di sini dijabarkan pada dasarnya tujuan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi individu siswa, apakah potensinya, apakah kekurangannya, apakah aktivitas pribadinya, dan juga kita mengetahui bagaimana kondisi keluarganya, kemudian lingkungannya dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, serta dia punya cita-cita apa gitu. Jadi kita bisa tahu. Kemudian tujuan asesmen diagnostik kognitif yaitu mengidentifikasi capaian potensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata, kemudian memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang berkompetensinya di bawah rata-rata. Jadi kalau tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah berkaitan dengan kondisi belajar dan hasil belajar siswa. Jadi tujuannya saling mendukung antara kondisi pribadi, keluarga, dan masyarakat, juga kondisi intelektual atau kemampuan berpikir serta kemampuan menalar dari siswa. Kemudian kita jabarkan di sini asesmen diagnostik non-kognitif, di mana asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Kita tahu bagaimana, yang pertama kita bisa tahu bagaimana psikologis atau emosional dari siswa, kemudian apa saja yang dilakukannya selama di rumah, kemudian kondisi keluarganya seperti apa, pergaulannya, lingkungannya, juga karakter serta minat bakat dia arahnya kemana gitu. Untuk mengetahui itu, kita melakukan tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif itu ada 3 tahap. Yaitu tahap pertama persiapan, tahap kedua pelaksanaan, dan tahap ketiga tindak lanjut. Di sini asesmen diagnostik non-kognitif memiliki kegiatan yang pertama persiapan. Di sini siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Jadi kita menyediakan gambar di mana gambar itu mewakili apa yang mereka rasakan, apa yang ada di pikiran mereka, bisa berupa gambar orang tersenyum, atau orang sedih, atau orang gembira gitu, atau orang marah. Jadi gambar-gambar yang bisa mereka jadikan jawaban terhadap apa yang mereka rasakan. Kemudian persiapan yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa.
yaitu apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, dan apa harapanmu. Berarti di sini cenderung kepada kita ingin tahu dia melakukan apa dan dia ingin seperti apa dan harapannya ke depan seperti apa juga. Di sini kita lanjutkan kepada tahapan yang kedua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif yang berupa kegiatan pelaksanaan. Di sini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Di sini ada 3 gambar. 3 gambar ini mencerminkan 3 karakter siswa yang perlu kita salurkan di dalam melakukan penilaian. Yang pertama, anak yang tipenya suka bercerita, jadi kita beri dia ruang waktu untuk menceritakan apa saja tentang dirinya dan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa pengalaman-pengalaman yang ada dalam hidupnya. Kemudian tipe anak yang dia tidak suka bercerita, lebih cenderung pendiam, dan dia lebih cenderung suka menyalurkan isi hatinya, pikirannya ke dalam kertas. Jadi dia situ mencurahkan hatinya melalui sebuah tulisan. Jadi kita siapkan dia alat tulis supaya dia bisa mengemukakan apa yang dia pikirkan di dalam buku tersebut. Kemudian menggambar. Anak yang mungkin tidak terbiasa bercerita dan menulis, dia lebih cenderung berkarya. Jadi dia cenderung menghasilkan ide-ide dan karya-karya berupa gambar atau berupa hasil kerajinan segala macam yang mencerminkan tentang dirinya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu asesmen diagnostik non-kognitif, di mana kita membuat strategi dalam melakukan tanya jawab. Di sini kita memastikan dulu pertanyaan kita harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian kita juga harus mengacu dan merangsang informasi yang dapat siswa menemukannya dan dapat membantu mereka dalam menjawab. Kemudian memberikan ruang dan waktu kepada mereka agar mereka merasa nyaman dalam menjawab pertanyaan. Di sini strategi tanya jawab bisa kita lihat di sini saat siswa menjawab pertanyaan, ada yang kita juga harus memberikan penguatan kepada mereka agar mereka termotivasi dan kembali fokus dan melanjutkan kegiatan mereka dalam menjawab pertanyaan dan mengemukakan isi hatinya dan pikirannya. Kemudian strategi yang ketiga saat siswa balik bertanya. Di sini kita bisa langsung menjawab atau kita membantu siswa tersebut agar bisa menyelesaikan dan menjawab pertanyaan dirinya sendiri, sehingga dia tahu apa yang harus dia perbuat pada dirinya. Kemudian yang ketiga strateginya adalah saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali. Kadang siswa itu ada yang kurang fokus, jadi kita kembali arahkan, kembali kan pemikirannya kepada pertanyaan dan menunggu beberapa saat dia konsentrasi kembali. Kemudian kita masuk kepada bagian asesmen yang kedua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif yang berbentuk tindak lanjut. Yang tahapan keempat di sini tindak lanjut. Yang bisa kita lakukan, tindak lanjut ini adalah kita menjadikan hasil penilaian sebelumnya, tahap sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan yang bisa diambil tindakan gitu. Di sini yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan diajak berdiskusi 4 mata. Jadi kalau kita mendapatkan hasil siswa itu emosinya negatif, kita bawa dia berkomunikasi, berkonsultasi, kita bawa dia merasa nyaman dan dia bisa menyampaikan mengapa dia emosi dan mengapa dia berpikir negatif. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Seandainya kita dalam komunikasi dengan anak ini, kita kekurangan informasi di mana orang tua lebih tahu daripada kita kondisinya di rumah, kita juga membutuhkan orang tua untuk
memberikan kepada kita informasi-informasi yang dia miliki di rumah. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran berikutnya. Jadi kalau proses tahapan sebelumnya sudah selesai, maka kita akan mengulang kembali pada materi dan proses pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua di sini, asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Berarti di sini sudah mengkaji bagaimana dia memahami materi dan kondisi sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin dan berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah pembelajaran selesai, di saat kita sudah menyelesaikan topik pembelajaran dan waktu juga sudah selesai, kita di situ melakukan kegiatan asesmen diagnostik kognitif di mana kita melihat hasil dasar dari siswa tersebut. Kemudian asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Adapun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah di sini juga tahapannya, yaitu satu persiapan, yang kedua pelaksanaan, tahap ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Baiklah, kita lihat kembali tahapan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama yaitu kita melakukan persiapan dan pelaksanaan penilaian yang akan kita lakukan. Di sini kita buat jadwal pelaksanaannya, kapan akan kita lakukan. Kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh kementerian. Jadi kita lihat nih materinya apa nih, supaya kita sesuaikan dengan siswa gitu. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi dua pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Berarti siswa diberi pertanyaan yang dia berada di tingkat level itu. Misalnya di kelas 10 ya pertanyaannya materi tentang kelas 10. Kemudian yang berikutnya 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Berarti misalnya dia kelas 10, kita beri dia pertanyaan pembelajaran tentang kelas 3 SMP. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Berarti kita mengajukan pertanyaan mengenai materi penilaian pembelajaran di kelas 2 SMP. Kemudian kita melakukan kegiatan memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar daring di rumah. Jadi semuanya kita berikan asesmen atau penilaian. Berikutnya tahapan yang ketiga, yaitu asesmen diagnostik kognitif yang berupa kegiatan tindak lanjut atau mendiagnosis apa yang kita dapatkan dari hasil penilaian. Yang pertama, kita melakukan pengolahan hasil asesmen. Di situ kita akan mendapatkan apakah siswa ini pahamnya secara keseluruhan utuh atau dia hanya paham sebagian daripada materi yang kita berikan atau sama sekali dia tidak paham. Kemudian kita hitung bagaimana kondisinya. Bagi siswa menjadi 3 kelompok, di sini kita kaji siswa yang rata-rata nilainya sesuai dengan kalau bahas istilah kitanya KKM-nya, lulus KKM saja. Kemudian ada yang di bawah KKM atau di bawah rata-rata kelulusan, ada juga yang di atas KKM atau yang cukup bagus penilaiannya kita berikan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik, supaya kita bisa mengetahui apakah materi yang kemarin dia sudah menguasainya. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, dalam arti kita mencari sebuah strategi yang bervariasi mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan terhadap siswa. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita masuk kepada tahapan asesmen diagnosis kognitif yang ketiga, yaitu kita membuat perencanaan soal
hingga tidak tindak lanjut. Jadi dari soal yang kita jabarkan ini, kita lihat bagaimana siswa kemampuannya, pencapaian pembelajarannya. Di sini saya mengambil tujuan pembelajaran yang dites, yaitu menentukan dan membandingkan tempat peribadatan agama Hindu dan Buddha, sehingga siswa dapat memahaminya. Kemudian persyaratan dari tujuan pembelajaran yakni mengidentifikasi dan menentukan hubungan antara tempat peribadatan agama Hindu dengan tempat peribadatan agama Buddha. Di sini kita lihat ada 2 buah candi. Anak di sini disuruh untuk mengidentifikasi dan menentukan ini tempat peribadatan agama apa, Buddha apa Hindu gitu. Di sini kita lihat juga apabila dalam asesmen diagnostik kognitif itu perencanaan soal hingga tindak lanjutnya, kita lihat apakah siswa yang menjawab A, berapa orang. Kemudian kita golongkan skornya termasuk paham utuh. Kemudian pembelajaran dapat kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kemudian apabila siswa menjawab B, paham sebagian, yakni kita juga di sini akan memberikan remedial di bagian mana dia yang lemah, dan di situ kita membimbingnya dan mendampinginya untuk memahami materi pelajaran tersebut. Kemudian apabila siswa berada jawabannya di posisi C, yaitu tidak paham, kita akan melakukan remedial sekaligus kita membantu semua materi dengan pembimbingan dan pendampingan gitu, supaya dia lebih mengerti, lebih paham, lebih bisa, dan mampu dia nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih. Sampai di situ dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apa Bapak Ibu ada saran, ada tanggapan atau pertanyaan? Saya persilahkan. Bisa ditampilkan lagi slide-nya tadi, Bu Sera? Bisa. Jelas dari slide-slide-nya. Silakan Bapak Ibu kalau ada saran, tanggapan, dan pertanyaan. Pas Bu, dengan materi yang mencakupi sangat luas sekali, saya rasa dari saya pribadi sudah pas Bu. Terima kasih Bu Yanti, Ibu Uun, Pak Suparjo, Kalau saya sudah jelas. Ibu yang lain. Bu Syera. Ya, Ibu Uun. Oke. Tadi kan kita melakukan asesmen diagnostik gitu kan. Nah, ini kan dilakukan di awal ya Bu Syera ya? Ya, di awal. Di awal. Jadi mungkin pertemuan pertama lah begitu ya Bu Syera ya? Ya. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Iya. Nah, iya. Nah, jadi pertanyaan saya begini Bu Syera. Nah, ketika kita sudah melakukan asesmen diagnostik, nah kemudian nih kita udah bisa nih menilai gitu kan si peserta didik kita yang A ini begini gitu kan, yang B ini begini gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah nanti apakah hasil ini akan bisa kita jadikan pedoman ya dalam kita melanjutkan ke sisi pembelajaran berikutnya. Ya, nah, maksudnya dalam pengelompokan siswa gitu kan. Nah, apakah nanti siswa yang dengan tipe ini, misalnya dengan tipe yang pendiam kita kelompokkan gitu kan, atau bagaimana gitu? Mohon pencerahannya Bu Sera, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Uun. Di sini hasil dari penilaian asesmen diagnostik ini sangat berpengaruh kepada kebijaksanaan kita selanjutnya, Ibu Uun. Baik itu kebijaksanaan dalam membuat rancangan pembelajaran, baik berpengaruh kepada kebijaksanaan proses pembelajaran maupun pelaksanaan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Karena seperti disampaikan pada pelatihan kita ini, bahwa target dari pendidikan itu adalah siswa, peserta didik. Jadi dengan kita memahami dasar dari dirinya,
kondisi siswa itu yang sebenarnya. Jadi kita bisa tahu apa tindak lanjut kita ke depannya gitu. Kalau misalnya siswa itu pendiam, mungkin kita bisa memancing dengan hal-hal yang menggembirakan dia gitu, sehingga dia bisa tertawa, tersenyum, atau mungkin berbicara gitu. Nah, jadi kita mencoba dengan apa yang kita dapat dari penilaian dasar ini, kita jadi tahu kita mau apakan nih anak, kita bawa ke bakat minatnya, potensi dirinya, cita-citanya, impiannya, dan dia punya kemampuan di mana yang lebih gitu. Jadi kita tahu kelemahannya, kita tahu kekuatannya, dan kita juga tahu bagaimana kita harus memperlakukan siswa ini, peserta didik ini. Jadi lebih bisa kita merumuskan rancangan itu secara benar, baik, dan tepat. Begitu Ibu Uun. Terima kasih Bu Syera. Ya, Bu. Saya cukup paham. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Uun. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sudahi pertemuan ini. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini bisa membantu kita dalam membuat kebijaksanaan yang lebih baik, yang lebih tepat, dan lebih bagus lagi terhadap siswa, sehingga kita bisa mendapatkan siswa-siswa yang berpotensi, berkualitas, dan berpikiran maju. Dan dia bisa berjuang mandiri untuk masa depannya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya tutup dengan mengucap terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.